Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Ole Sepak Bola. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ex pemain Manchester United yang pernah bermain di Liga Indonesia. Jadi, teman-teman pasti tahu kan Manchester United. Manchester United adalah salah satu klub sepak bola di Inggris dan juga kebetulan juga adalah klub favorit saya. Dan mungkin teman-teman mengira selama ini jarang atau tidak ada pemain Manchester United yang pernah bermain di Liga Indonesia. Kalau mantan pemain Manchester United yang bermain di Indonesia untuk pertandingan persahabatan atau pertandingan resmi itu mungkin ada beberapa ya. Teman-teman sudah tahu ada misalnya pernah ada Michael Owen pernah bermain di pertandingan persahabatan Battle of Wales. Lalu pernah juga ada Andy Cole, Brian Robson, David Beckham juga pernah bermain di Indonesia pada saat dia datang bersama LA Galaxy pada saat itu. Lalu ada juga Nicky Butt, pernah dia tampil di Piala Champions Asia kalau tidak salah di Papua. Dia waktu itu membela salah satu klub dari Cina. Lalu ada juga Paul Scholes juga pernah datang sini dalam rangka pertandingan persahabatan Battle of Wales atau legenda-legenda MU. Nah kesini juga dan bukan masih banyak lagi lah. Nah tapi teman-teman mungkin jarang mendengar atau mungkin pernah mendengar juga, yaitu beberapa ex pemain atau pemain yang pernah bermain di Manchester United lalu bermain di Liga Indonesia atau bermain di Liga Indonesia. Dan saya akan bahas di video ini biar kita bisa saling menambah wawasan tentang sepak bola nasional ya, karena biar bagaimanapun ini ada kaitan dengan sepak bola nasional karena mereka bermain di Liga Indonesia. Oke, jadi pemain pertama yang jebolan lulusan Manchester United yang pernah bermain di Liga Indonesia yang pertama adalah Amancio Fortes. Mungkin namanya kurang familiar ya. Nama lengkapnya adalah Amancio Jose Pinto Fortes. Masih belum familiar juga ya, karena memang dia tidak begitu terkenal, bahkan kurang terkenal di MU ya, karena dia itu jebolan Manchester United, tapi Manchester United under 18 atau U18, jadi ibaratnya masih jebolan akademi Manchester United. Jadi belum masuk ke tim senior utama ya. Jadi mungkin wajar kalau teman-teman mungkin tidak mengetahui nama tadi. Saya pun juga sebenarnya kalau saya tidak membuat video ini saya mungkin juga tidak begitu kenal walaupun saya fans MU ya. Nah, si Amancio Jose Pinto Fortes ini, atau kita singkat saja namanya jadi Amancio Fortes, kan dia dikenalnya sebagai Amancio Fortes, ini merupakan pemain gelandang kelahiran 18 April 1990. Nah, dia merupakan kewarganegaranya adalah Angola. Kalau nggak salah dia punya dua kewarganegaranya, yaitu Angola dan Portugal. Nah, si Amancio Fortes ini dulu main di Indonesia itu pada masa Liga Primer Indonesia, yaitu sekitar tahun 2011 kalau tidak salah, dan dia memperkuat klub Semarang United. Nah, jadi pada saat itu di Indonesia memang pernah ada suatu masa di mana kompetisinya itu ada sebuah kompetisi bernama Liga Primer Indonesia, dan banyak klub-klub yang bermunculan pada saat itu, tapi saat ini klub-klub tersebut banyak yang sudah tidak eksis ya. Nah, si Amancio Fortes ini pada saat itu memperkuat Semarang United FC. Saya nggak tahu apa masih ada klub itu ya. Tapi kalau sekarang kalau kita ngomong klub sepak bola Semarang pasti identiknya dengan PSIS ya, PSIS Semarang. Nah, jadi dia itu memperkuat Semarang United pada tahun 2011. Nah, pada tahun 2013 dia baru pindah ke PSIS Semarang, tim satu kota. Tapi
Tentu saja PSIS lebih terkenal ya, karena juga pernah menjuarai Liga Indonesia. Dan itulah, lalu setelah itu si Amancio Fortes ini dia lalu berkarir di luar Indonesia, dan setahu saya sih sudah tidak pernah kembali ke Indonesia lagi ya. Itu Amancio Fortes, itu yang pertama. Pemain kedua, jebolan atau ex Manchester United yang pernah bermain di Liga Indonesia, mungkin teman-teman pernah dengar juga namanya, yaitu Jemba. Pemain asal Kamerun ini. Dia ini dulu dibeli oleh Sir Alex Ferguson dengan harapannya itu bisa menjadi pelapis atau pengganti Roy Keane pada saat itu. Harapannya seperti itu. Tapi sayangnya Jemba ini penampilannya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi dia hanya 1,5 tahun di Manchester United. 1,5 musim di MU. Dan selama di MU tersebut, 1,5 musim tersebut, tercatat dia menghasilkan 2 buah gol dan 1 assist. Dan kalau tidak salah dia tuh dapat 2 gelar, saya lupa gelar apa, tapi dia berhasil mendapatkan 2 topi selama membela Manchester United. Nah, si Jemba ini itu pernah menghebohkan jagat sepak bola Indonesia ketika Persebaya Surabaya merekrut Jemba. Tapi ini Persebaya Surabaya yang pada era ini ya, era Liga Primer Indonesia. Jadi Persebaya ini kemudian bertransformasi menjadi Bayangkara FC kalau tidak salah. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, tapi setahu saya ya ini mungkin nanti kita cek lagi bersama ya. Tapi kalau dari tadi referensi yang saya cari itu, saya baca kalau tidak salah ini Persebaya yang merekrut Jemba ini adalah Persebaya yang versi satunya lagi gitu, bukan versi yang saat ini masih eksis di Liga 1. Tapi sekali lagi kalau ada salah mohon dimaafkan itu ya. Nah, ini si Jemba ini agak unik juga nih, karena sebenarnya beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun lalu ya, pada saat pandemi itu, saya pernah berkomunikasi dengan Jemba itu melalui DM Instagram. Nah, pada saat itu saya ingat saya pernah menanyakan dia mau nggak kenapa nggak balik ke Indonesia lagi, soalnya di Indonesia fans MU banyak, dan kalau untuk sekedar bermain di level Indonesia, saya yakin walaupun usianya sudah cukup berumur pada saat itu, tapi saya yakin Jemba itu masih mampu gitu. Saya bilang gitu di DM-nya, dan dibalas sama dia. Lucunya dia balasnya gini, oke, saya mau main di Indonesia, tolong carikan saya klub ya. Lah, saya kan bukan agen pemain saya gitu. Tapi saya ada screenshotnya waktu itu. Saya screenshot percakapan saya dengan Jemba pada saat itu di DM Instagram, ada tuh. Saya tidak tahu apakah saya bisa menampilkan apa enggak, saya lupa nyimpen filenya di mana, tapi ada. Saya pernah berkomunikasi dengan Jemba dan dia minta saya mencarikan sebuah klub. Itu tadi yang kedua, ex MU yang bermain di Liga Indonesia, dan dia hanya bermain di Indonesia cuma sebentar kok. Jemba lalu kalau tidak salah sebelum kompetisi selesai, sebelum kompetisi mulai itu akhirnya dia pindah ke Eropa lagi. Dia ya pemainnya masih di klub-klub yang ya klub gitulah, klub kecil gitulah. Dan yang ketiga, ex atau mantan pemain atau pemain bola yang pernah dulunya di Manchester United dan bermain di Indonesia. Ini adalah sebenarnya ini bukan pernah dikontak Manchester United, tapi ini beda lagi kasusnya, atau beda lagi karena ini adalah pemain Indonesia yang pernah berprestasi di Manchester United. Nah, teman-teman pasti tahu siapa dia. Nah, dia adalah Jack Brown. Dia salah satu pemain Indonesia keturunan Inggris, dan kakaknya juga George Brown juga sama-sama pemain bola. Nah, saat ini Jack Brown ini
bermain di klub Persita Tanggang. Nah, dulu Jack Bond ini juga membuat heboh pecinta sepak bola nasional pada saat ramai pemberitaan Jack Bond mendapatkan penghargaan award, yaitu untuk World Skill Final Man United Soccer School 2012. Jadi semacam penghargaan yang diberikan kepada peserta Manchester United Soccer School dari seluruh dunia yang memiliki teknik terbaik, skill dan teknik terbaik pada saat sama masa pendidikan. Dan tentu saja kita bangga karena penghargaan tersebut diraih oleh Jack Bond, anak Indonesia, dan penghargaan itu disampaikan langsung oleh legenda Manchester United Dennis Irwin di Stadion Old Trafford. Itu saya sendiri pernah bertemu dengan Jack Bond kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu kalau tidak salah, pada saat dia pertama kali mendapat panggilan untuk U19 kalau tidak salah pada saat itu bersama kakaknya. Sekarang waktu itu Jacknya masih kecil dulu, Jack sekarang udah gede, bahkan Jack Bond sekarang badannya udah wah beda, lebih prima lah, lebih berotot sekarang dibanding pada saat bertemu saya dulu. Saya dulu bertemu Jack Bond tuh masih kayak anak SMA dulu, SMP SMA gitu, masih kecil dulu Jack Bond, sekarang udah gede sekarang. Nah, Jack Bond sendiri sebelum bermain di Persita Tanggang itu sempat bermain di Inggris di klub Lincoln City. Dan menariknya pada saat dia bermain di klub tersebut, dia sempat menghadapi Manchester United pada saat itu. Dan tentu saja ini sangat menarik ya. Jadi dia yang dulu pernah menjadi lulusan terbaik di Soccer School milik Manchester United, kemudian beberapa tahun kemudian dia bisa bertemu dengan dan melawan klub yang menjadi favoritnya, yaitu Manchester United. Tentu merupakan pengalaman berkesan ya. Dan itu yang ketiga tadi, pemain Manchester United ya yang melanjutkan karir atau pernah bermain di Liga Indonesia. Tapi ada satu lagi. Jadi bagi teman-teman mungkin pencinta Liga 1, BRI Liga 1, ada seorang pemain di musim ini, musim 2024-2025, yang merupakan jebolan dari tim Manchester United under 18 nggak salah. Jadi ada pemain jebolan akademi Manchester United dan dia adalah sahabat akrabnya Marcus Rashford. Keren kan? Jadi satu angkatan nama Marcus Rashford. Bedanya pada tahun 2018 dia itu dilepas oleh Manchester United atau tidak diperpanjang kontraknya. Sementara Marcus Rashford tetap dipertahankan, dan kita tahu sendiri kan, waktu telah membuktikan bahwa Marcus Rashford merupakan salah satu pemain yang berbakat, pemain muda berbakat yang dimiliki oleh Manchester United pasca Sir Alex Ferguson. Salah satunya adalah Marcus Rashford. Bahkan dia dapat penghargaan karena aktif di bidang sosial dengan memberikan makan makan siang untuk anak-anak sekolah nggak salah, untuk bekal makan siang nggak salah, sampai dia dapat penghargaan sama gelar kebangsawanan, saya lupa, MBE nggak salah, Member of British Empire nggak salah gelarnya dia ya, sama dengan gelar yang dulu diterima oleh personel The Beatles tahun 65 kalau salah ya. Dan si Charlie Scott sendiri ini bermain di klub Semen Padang. Dia sebelumnya itu bermain selama beberapa musim itu di Hong Kong, kompetisi Liga Hong Kong. Lalu karena kontraknya itu tidak diperpanjang, dia mendapat tawaran untuk bermain di Liga Indonesia musim ini atau BRI Liga 1, dan klub yang mendapatkan jasa dari Scott ini adalah Semen Padang gitu. Kalau teman-teman suka menonton pertandingan BRI Liga 1 di mana ada tayangan
tim Semen Padang, dia mudah dikenali karena dia itu rambutnya pelontos, dia kumisan, rambutnya pelontos. Beda waktu dia masih di Manchester United, dia tuh muka-mukanya tuh kayak siapa ya? Ya pokoknya kelihatan Inggrisnya lah, ada rambutnya, terus masih kelihatan muda. Cuma sekarang ini dia lebih tampil pelontos dan kumisan sekarang, dan dia itu menikah dengan perempuan Asia waktu yang dikenalnya waktu dia bermain di Hong Kong gitu. Dan apa, si Scott ini atau Charlie Scott ini, dia itu kalau tidak salah sudah sampai 14 tahun membela Manchester United. Jadi udah sejak usia muda dia itu udah masuk akademi Manchester United ya, akademi apa sekolah gitu. Pokoknya udah bergabung dengan Manchester United sejak muda hingga tahun 2018, dimana kontraknya tidak diperpanjang. Dan dia sempat cerita kalau setelah dia diputus kontrak oleh Manchester United, dia tuh kayak semacam depresi dia. Bahkan sempat bekerja sebagai pekerja konstruksi. Dia sempat ikut tes di beberapa klub, tapi klub-klub nggak ada yang menerima dia pada saat itu. Jadi dia sempat selama 2 tahun itu katanya depresi, mabuk gitu kan. Akhirnya sampai ada tawaran untuk bermain di Hong Kong. Nah, dia itu nyoba tampil di Hong Kong, dan katanya dia malah menemukan kebahagiaan ketika bermain di Hong Kong itu. Dan sekarang dia bermain di Liga BRI Liga 1. Mudah-mudahan saja si Charlie Scott ini bisa betah di Indonesia dan bisa tampil di Indonesia cukup lama ya, karena setahu saya dia tuh cuma dikontak oleh Semen Padang 1 musim gitu. Dan sayangnya juga Semen Padang itu hingga saat ini ya, itu baru mendapatkan skor 3 poin di klasemen ya. Kemenangan angka pertama itu didapat dari kemenangan melawan PSS Sleman itu setelah 3 kali pertandingan ya, 3 pekan itu. Jadi memang perjuangannya masih panjang juga, segala hal masih bisa terjadi. Tapi kalau saya sendiri sih walaupun saya bukan netral ya, saya tidak mendukung klub-klub tertentu di Liga BRI Liga 1, tapi saya sih mudah-mudahan si Scott ini bisa tampil atau memberikan kontribusi yang terbaiknya untuk Semen Padang, karena sangat disayangkan jika apabila kontraknya nanti selesai dia tidak bermain di Indonesia lagi, sayangkan. Karena seperti kita ketahui bahwa Pak Erick Thohir itu berusaha untuk menjadikan Liga Indonesia itu salah satu liga terbaik di Asia, ya kan. Jadi tidak hanya memperbaiki tim nasional tapi juga kompetisinya. Itu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan, dan nantikan video-video menarik lainnya di channel Oleh Sepak Bola.